Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ustadz Ahkam di mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bab kedua, norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat. Baik anak-anak sekalian, silahkan masing-masing dibuka bukunya. Pagi ini kita akan belajar tentang norma yang berlaku dalam masyarakat. Bagian A. Apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Yakni menghargai norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dengan jujur sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. And apa yang ingin kita pelajari dari tujuan pembelajaran kita? Anandaku diharapkan setelah mempelajari bagian A di bab kedua ini, diharapkan semua dapat memahami pengertian norma, mengetahui jenis-jenis norma yang berlaku di masyarakat, dan dengan memahami norma yang berlaku, sehingga lahirlah keharmonisan dalam menjalani kehidupan. Nah, sekarang, norma dibuat berdasarkan nilai-nilai yang dijunjung oleh kelompok masyarakat dan menjadi perwujudan dari nilai-nilai yang dianut oleh sekelompok masyarakat. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat. Nah, menurut kalian, tanda seperti ini dilarang merokok termasuk norma apakah? Nah, jangan dijawab dulu. Nanti kita akan pelajari dilarang merokok termasuk dalam norma apa. Oke, kita lanjut. Nah, macam-macam norma. Macam-macam norma yang ingin kita pelajari pada pagi hari ini yaitu norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan norma hukum. Norma pertama yang akan kita pelajari adalah norma agama. Norma agama berupa perintah, ajaran, dan larangan. Seperti apakah dia? Nah, dilihat. Nah, pada gambar yang ada di layar Anandaku sekalian, norma agama adalah aturan yang bersumber pada hukum agama atau kitab suci yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sesuai dengan kepercayaan kita yaitu agama Islam, Ustadz langsung mengambil contoh tentang sholat. Nah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umatnya untuk menjalankan sholat 5 waktu. Dalam surah Al-Baqarah ayat 110, dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapatkan pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan. Nah, itulah contoh salah satu norma agama, yaitu berupa perintah, ajaran, dan larangan. Perintahnya adalah menunaikan sholat dan mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Nah, kalau misalkan ini dilanggar, berarti ada dosa yang didapatkan sesuai dengan yang kita pahami di dalam agama kita. Dan dilarang meninggalkan sholat, apalagi sholat 5 waktu. Nah, itu termasuk wajib. Selanjutnya, norma kedua. Norma kedua ini adalah norma kesopanan, bersumber dari adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai masyarakat. Nah, seperti apa contohnya? Nah, kalau di sekolah kita, contoh yang sangat real yaitu refresh attitude. Nah, seperti apa itu refresh? Respect, friendly, responsibility, and honesty. Nah, itu salah satu program di sekolah kita. Nah, respect artinya menghormati, friendly artinya ramah, responsibility tanggung jawab, dan honesty kejujuran. Nah, norma kesopanan ini karena termasuk adat istiadat,
setiap daerah, setiap tempat memiliki adat istiadatnya masing-masing. Atau bisa saja satu daerah dengan daerah yang lainnya berbeda adat istiadatnya. Nah, sekarang di Nurul Fikri di sekolah kita, yaitu tentang refresh attitude. Nah, anandaku semua diharapkan nantinya setelah belajar tentang norma, sudah memahami yang namanya bagaimana cara menghormati, bagaimana caranya ramah, dan bertanggung jawab serta jujur. Nah, coba lihat gambar yang tertera di layarnya masing-masing. Norma kesopanan termasuk aturan atau kaidah yang mengatur tingkah laku manusia yang bersumber dari tata kelakuan atau tata krama kebiasaan dalam masyarakat. Nah, sering kita dengar bahwa dalam setiap kegiatan, apalagi yang namanya mengambil makanan, terkadang ada yang berceloteh, antri, antri. Nah, seperti inilah contohnya. Dan adat istiadat atau budaya atau kebiasaan-kebiasaan di Indonesia adalah bagaimana cara membangun sifat seperti kesopanan dalam kehidupan seperti antri mengambil makanan. Nah, di sekolah kita juga seperti itu kan, yang diajarkan oleh ustadz ustazahnya pada saat antri mengambil makanan. Oke, nah lihat di layarnya masing-masing, adik-adiknya sedang antri salim kepada gurunya. Nah, salah satu contoh norma kesopanan pada saat di dalam kelas ketika ingin bertanya, ketika ingin izin, yaitu mengangkat tangan. Nah, Ustadz contohkan ada di bawah lagi, cantumkan ada dua, yaitu menghormati yang lebih tua, dan contoh yang lainnya adalah tidak meludah di sembarang tempat. Nah, termasuk norma kesopanan. Dan masih banyak contoh yang lainnya. Selanjutnya, norma kesusilaan. Nah, dilihat dari kata-katanya, katanya adalah norma kesusilaan, terkadang kita jarang sekali mendengar yang seperti ini. Nah, coba kita lihat. Apa sih artinya? Norma kesusilaan adalah aturan-aturan yang berkaitan dengan bisikan kolbu dan suara hati nurani. Jadi yang bersumber dari hati. Rasa-rasanya sih kalau misalkan kita melakukan sebuah kesalahan, itu ada bisikan dalam hatinya. Wah, ini salah ini. Nah, kita lihat contoh selanjutnya, yaitu tentang norma hukum. Nah, ini norma yang terakhir, yaitu norma hukum. Nah, kalau berbicara tentang hukum, biasanya langsung dikaitkan dengan aparat kepolisian atau yang lain-lainnya. Nah, coba dilihat. Nah, ini artinya norma hukum adalah kaidah atau aturan yang mengatur tingkah laku manusia yang bersumber dari peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa negara. Sedangkan kalau dalam Islam ada dua hukum yang kita ikuti, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, digambar di sampingnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku tinggalkan pada kalian dua perkara, kalian tidak akan tersesat selama kalian berpegang teguh dengan keduanya, yaitu kitab Allah, Al-Quran, dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik. Nah, seperti itulah anandaku sekalian tentang norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat. Dari macam-macam norma yang kita pelajari ini, semoga bisa menjadi dasar pengetahuan kita seperti tujuan pembelajaran kita di awal, bahwa kita diharapkan setelah memahami macam-macam norma dapat mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga terciptalah keharmonisan. Oke, insya Allah pekan depan kita akan masuk ke materi tingkatan-tingkatan norma. Seperti apa itu tingkatan norma? Yaitu dengan yang sebagai pengetahuan dasar kita tambahkan materinya tentang cara, kebiasaan, tata kelakuan, adat istiadat. Insya Allah kita akan pelajari tingkatan norma pekan depan atau di pertemuan berikutnya. Baik, cukup sampai di sini pertemuan kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk kita pahami
dan kita bisa praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.